Sekarang kita masuk ke pembahasan persiapan ujian masuk SMA favorit. Kita mulai dari soal nomor 7. Sebelumnya kita telah bahas soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Nanti videonya bisa dilihat di link yang dicantumkan di deskripsi. Soal nomor 7 dikatakan gambar di samping menunjukkan sebuah kereta dengan massa 5 kg dalam keadaan diam di atas lantai menempel pada dinding. Perhatikan gambar. Seorang siswa kemudian mendorong kereta tersebut ke kiri ke arah dinding dengan gaya sebesar 100 Newton. Pernyataan yang benar untuk situasi ini adalah, kita lihat, yang ini keretanya didorong ke arah dinding. Tentunya kereta ini tidak bisa bergerak dan dinding akan melawan dengan reaksi. Hukum Newton yang ketiga, aksi sama dengan reaksi. Kita katakan di sini gaya reaksinya, atau kita buat di sini adalah F reaksi, Fr. Nilainya tentu sama dengan gaya yang diberikan, sehingga bisa kita buatkan gaya yang dihasilkan dinding atau Fr sama dengan 100 Newton dengan mendorong kereta yang ini. Jadi jawabnya adalah dinding mendorong kereta ke kanan dengan gaya sebesar 100 Newton. Berarti yang D. Selanjutnya kita lihat soal nomor 8. Dalam soal dikatakan sebuah batu bermassa 1 kg dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Posisinya setiap waktu direkam pada tabel berikut. Andi bertugas mencatat posisi batu setiap waktu dan menuliskannya pada tabel berikut. Karena kurang teliti, data yang dibuatnya tidak lengkap. Tunjukkan, meskipun data Andi tidak lengkap, Anda bisa menentukan besar energi mekanik pada detik ke-1. Besar energi mekaniknya adalah, jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini benda dijatuhkan dari ketinggian 20 meter sampai menempuh, kita katakan ini tingginya 20 meter. H sama dengan 20 meter. Kemudian pertama sekali dijatuhkan, kecepatan mula-mulanya sama dengan 0. Dan perlu diingat bahwa energi mekanik di setiap titik adalah sama. Energi mekanik di titik ini, di titik ini, dan di titik ini, di setiap titik itu adalah sama. Pada detik keberapa pun itu tetap sama. Sehingga kita cari aja di titik tertinggi, di mana rumus energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi EM sama dengan EP ditambah dengan EK. Kalau kita teruskan berarti EP itu sama dengan M kali G dikali dengan H ditambah energi kinetik setengah M kali V kuadrat. Karena V-nya sama dengan 0, maka energi kinetik di sini tentu sama dengan 0, atau langsung aja kita coret. Tinggal kita masukkan, masanya dari soal dibuat sama dengan 1. G jika tidak diberitahu dalam soal, percepatan gravitasi ini sama dengan 10. Dan ketinggiannya adalah 20 meter. Maka 1 kali 10 kali 20 sama dengan 200 Joule. Jawabnya adalah yang D ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 9. Dikatakan seorang siswa menyentuh sebuah benda logam dan ujung jarinya merasa dingin. Pernyataan yang menjelaskan hasil observasi siswa ini adalah, diingat bahwa energi selalu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Tangan terasa dingin itu akibat adanya aliran energi dari ujung jari terhadap benda logam yang disentuh, sehingga terasa lebih dingin. Jadi jawabnya adalah energi kalor mengalir dari jari siswa ke benda logam. Jawabnya yang A ini. Berikutnya kita lihat soal nomor 10. Seorang siswa meletakkan 4 buah balok logam dengan ukuran identik di atas pemanas dengan suhu 80 derajat Celcius. Siswa tersebut kemudian meletakkan sepotong lilin di atas permukaan setiap logam seperti diperlihatkan pada gambar berikut.
Siswa tersebut kemudian mengukur waktu yang diperlukan oleh potongan lilin untuk mencair pada setiap balok logam, yang mana dari pilihan berikut yang ingin diteliti dalam percobaan tersebut. Yang A, berapa titik lebur lilin, yang B, berapa titik lebur dari masing-masing logam, yang C, logam manakah yang memantarkan panas secara radiasi paling baik, yang D, logam manakah yang memantarkan panas secara konduksi yang paling baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hantaran kalor dari alat pemanas terhadap logam yang ada di atas ini, di mana logamnya ada besi, kuningan, tembaga, dan aluminium. Sehingga yang mau diteliti di sini adalah hantaran atau perpindahan kalor secara konduksi. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang di logam manakah yang menghantarkan panas secara konduksi yang paling baik. Selanjutnya kita lihat soal nomor 11. Dikatakan dalam soal, diagram manakah yang menggambarkan jalannya cahaya yang melewati lensa cekung yang benar. Kita lihat untuk lensa cekung atau disebut sebagai lensa divergen. Kita gambarkan di sini untuk lensa cekung, kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Kemudian yang ini adalah sumbu utama. Kita buatkan dulu di sini, ini ada fokus. Kemudian di belakang lensa juga ada fokus. Kemudian jalan sinar istimewa, sinar datang sejajar sumbu utama yang ini tadi. Dia akan dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus. Jadi dibiaskan arahnya ke sini. Kemudian jika sinar melalui pusat kelengkungan ini, dia akan diteruskan, tidak terjadi pembelokan. Kalau kita buat di sini, dia juga akan menjauhi fokus tadi, seolah-olah dari sini. Seolah-olah berasal dari fokus dan dia menyebarkan sinar. Berarti dari sini bisa kita lihat, yang benar jawabnya adalah yang B ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.